Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat azanallahu wa iyyakum. Prihatin, itulah kata yang dirasa cukup untuk mewakili rasa gelisah terhadap kondisi kaum muslimin akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, kalau di antara kita sholat berjamaah di masjid, maka mayoritas pengunjung fanatiknya justru bukan dari kalangan kaum muda atau generasi muda. Umumnya orang tua dan manula yang memang sudah selayaknya membekali diri untuk banyak-banyak beribadah di saat sudah udzur. Belum lagi kalau sholat Jumat digelar, muadzin di masjid tidak muda dan melantunkan seruan sholat dengan suara yang tidak merdu dan nada sekenanya. Dan pemandangan seperti ini bukan di 1-2 masjid saja, tetapi hampir di banyak masjid terjadi kondisi seperti ini. Maka sebagai kaum muslim, sebagai orang Islam, tentu ada suatu kekhawatiran pada diri kita. Bagaimana jika kelak mereka yang sudah sepuh itu kemudian telah tiada meninggalkan dunia yang fana? Apakah sudah ada dari generasi muda yang siap melanjutkan kepengurusannya menjadi yang lebih baik lagi? Apakah mereka yang kini masih anak-anak, remaja, dan pemuda bakal mau memakmurkan masjid di kemudian hari? Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Disinilah satu alasan kuat mengapa para orang tua harus berusaha atau berupaya dengan sekuat tenaga sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk mengajak anak-anaknya untuk hadir di masjid sebagai bentuk kecintaan kepada masjid, tempat Allah yang mulia, tempat Baitullah yang mulia. Selain akan menjadikan kekuatan iman, menambah kekuatan iman dan akidah juga terpelihara, masjid secara ilahiyah adalah rumah Allah yang tentu ada banyak keutamaan di dalamnya yang akan diperoleh apabila seseorang gemar memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melihat orang yang terbiasa masuk masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa rasulih man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat. Khatibidina sallallahu wa yakum rawah Ahmad wa Tirmidzi. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa ke masjid sudah barang tentu orang yang beriman.
Karena itu ada rasa cinta, nyaman, dan rindu untuk senantiasa memakmurkan masjid. Jika hal ini menjadi satu indikator keimanan seorang muslim, maka sudah sepatutnya para orang tua untuk mengajak anak-anaknya untuk mencintai masjid. Namun, masyaallah muslimin azanallahu wa iyyakum, di negeri ini, negeri yang mayoritas kaum muslimin, atas nama kekhusyukan ibadah, atas nama kekhusyukan ibadah kaum dewasa atau kalangan dewasa, orang tua, anak-anak dilarang masuk ke masjid dengan alasan mengganggu kekhusyukan, dengan alasan mereka ramai dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak sekarang ada yang takut untuk hadir di masjid, canggung, tidak nyaman di masjid, bahkan mereka kemungkinan pergi ke tempat-tempat yang naudzubillah min dzalik, yang tidak kita harapkan. Padahal masyaallah muslimin, dahulu di beberapa daerah di negeri ini, tolak ukur anak-anak lelaki dewasa ataupun belum adalah ketika sudah tidur di masjid atau tidak. Tetapi sekarang sudah hampir tidak ada lagi anak-anak yang mau atau boleh tidur di masjid. Logika sederhananya gini, bagaimana mungkin akan lahir generasi yang mencintai masjid bila sejak anak-anak saja sudah jarang ke masjid? Karena kultur yang salah kaprah. Sejak anak-anak mereka tidak mendapatkan kenikmatan psikologis kala berada di masjid, tidak merasa nyaman ketika di masjid. Mungkin ini satu PR, pekerjaan rumah seluruh keluarga muslim dan juga takmir masjid, pengurus masjid. Bagaimana strategi yang relevan agar masjid bisa menjadi tempat favorit buat anak-anak kita, tempat favorit buat remaja kaum muslimin, bahkan para pemudanya. Masyaallah muslimin sallallahu alaihi wasallam, jika hal ini dibiarkan terus menerus, artinya anak-anak kita jauh dari masjid, tidak mau mendekat kepada masjid, maka akan semakin banyak generasi muda yang asing dengan masjid dan kian akrab dengan dunia yang tidak semestinya mereka berada di dalamnya. Mereka lebih suka nongkrong di kafe sampai larut malam, hingga menghabiskan waktunya untuk main game ataupun untuk permainan-permainan yang kemudian sia-sia, tidak ada manfaatnya. Menghabiskan waktu senggangnya untuk sesuatu yang lagu, yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai, dan hampir tidak terpikir oleh mereka untuk merapat ke masjid. Dan hari ini kondisinya seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan sholat berjamaah sebenarnya tidak semata-mata pada bacaan imam yang panjang, sebab Rasulullah SAW pun tidak melakukannya ketika memimpin sholat berjamaah. Sesuai dengan bahasan kali ini, hal ini tidak lain adalah strategi Rasulullah SAW untuk memberikan rasa nyaman dan senang kepada anak-anak. Sepele mungkin kesannya, tetapi itu penting untuk memberikan kesan bagi mereka yang merupakan pelanjut perjuangan. Mereka adalah generasi penerus para orang tuanya. Sebagian riwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku sedang mengerjakan sholat dan aku ingin memperpanjang bacaannya, namun aku mendengar tangis anak kecil. Lalu aku meringkas atau meringankan sholatku karena aku tidak senang untuk menyusahkan ibunya." Rawahul Bukhari. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada waktu mulai sholat, aku bermaksud untuk memanjangkannya, tetapi setelah mendengar tangis seorang bayi, aku memendekkannya bacaan tersebut, karena aku mengetahui betapa perasaan hati ibunya mendengar tangis bayi itu." Rawahul Bukhari. Subhanallah, masyaallah muslimin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW baginda tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan beliau nanti di sana. Beliau Rasulullah SAW benar-benar telah memberikan contoh konkret bagaimana semestinya umat ini mengkondisikan masjid sedemikian baik bagi anak-anak. Dan sebagai catatan, jangan sampai dipahami bahwa meringankan sholat di sini
dipersepsikan sebagai sholat yang buru-buru dan sangat cepat. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW ya mengerjakan sholat tanpa tumak ninah yang sempurna. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW sholat bersama sahabatnya. Lalu beliau sujud. Ketika itu datanglah cucu beliau Hasan. Dalam riwayat yang lain juga Husain. Yang tertarik melihat Rasulullah SAW yang mulai saat beliau itu ketika itu sedang sujud. Rasulullah SAW memanjangkan sujudnya agar tidak menyakiti Hasan. Usai sholat, beliau meminta maaf kepada jamaah sholat dan bersabda, "Wahai sahabatku, cucuku tadi naik ke punggungku. Lalu aku khawatir bila aku bangun dan menyakitinya atau mengganggunya. Maka aku pun menunggu sampai kemudian dia turun." Rawahun Nasa'i. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jika dalam pelaksanaan sholat berjamaah saja Rasulullah SAW baginda tercinta sedemikian peka terhadap kondisi anak-anak, atas dasar apa hari ini masjid menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi anak-anak kaum muslimin? Bukankah mereka pelanjut risalah yang mulia ini? Bukankah mereka adalah generasi yang kita harapkan menjadi generasi yang baik untuk menghidupkan Islam dan bermanfaat bagi kaum muslimin? Dengan demikian ma'asyiral muslimin, patut dipahami bahwa membawa anak-anak ke masjid untuk ikut sholat berjamaah atau dalam rangka memakmurkan masjid sejatinya bukan suatu kesalahan. Namun jika memang ada di antara anak-anak kita yang super aktif, sebaiknya dikondisikan sampai benar-benar bisa bersikap baik di masjid. Orang tua atau pengurus masjid memberikan pengertian dan nasihat yang baik kepada anak tersebut agar bisa bersikap baik, beradab ketika di rumah Allah SWT. Bukan kemudian dimarahi, diusir sehingga mereka enggan untuk ke masjid pada waktu yang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, yang pertama, sebagai seorang yang beriman, sebagai kaum muslimin, maka tentunya kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk memakmurkan, untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan, fadilah, termasuk berjalannya kita dari rumah atau dari tempat kerja kita ke masjid, itu di situ banyak keutamaan-keutamaan, menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajatnya. Belum lagi ketika nanti sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaan yang lain yang begitu banyak sekali, yang tidak bisa dinilai dengan dunia, berapapun itu dunia. Yang kedua, mari kita berusaha untuk membimbing anak-anak kita, mengajak anak-anak kita, termasuk mengajarkan anak-anak kita untuk hadir di masjid. Perintahkan mereka agar kemudian anak-anak itu kelak menjadi orang-orang yang menjadi pemakmur masjid, orang-orang yang suka dengan masjid, orang-orang yang kemudian giat untuk menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Harapannya mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang kelak kita harapkan pahala dari mereka. Yang selanjutnya, ketika kita mendapati
anak-anak yang ramai di masjid, maka hendaknya kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Nah, kita arahkan, walaupun itu harus berkali-kali, namanya anak-anak, memang usia seperti itu. Dan itu pun telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang terdahulu seperti itu. Bukan hanya hari ini saja problematika seperti itu. Khatiwidina sallallahu alaikum. Maka tentunya ini menjadi perhatian bagi kita para orang tua, juga pengurus masjid. Mudah-mudahan harapannya masjid-masjid kita menjadi masjid-masjid yang makmur, masjid-masjid yang kemudian penuh dengan keberkahan, dan harapannya kaum muslimin pun akan mendapatkan kebaikan dengan menghadiri atau dengan mendatangi masjid dan menghadiri sholat berjamaah di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalas salah, hayalal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu atadilu sawu sufakum fa inna tasfiyata sufukum tamam. Luruskan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.